Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiy wa rasulahu ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqullah faqad fadzal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haitsuma kunta watbi sayhatan hasanatan huha wa khuluqin nas bi khuluqin hasan. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perlu kita sadari bahwasanya saat ini kita sebagai manusia di era modern memasuki era yang disebut dengan disrupsi, era 4.0, 4.0, yang dikatakan bahwasanya pada era pertama manusia pertama kali menemukan mesin uap, dan sekarang manusia berhasil untuk menciptakan kehidupan dengan berbagai macam kemudahan-kemudahan. Pada era industri yang kedua, manusia berhasil menemukan listrik. Dan alhamdulillah sekarang listrik bukan suatu hal yang aneh bagi kita. Pada era ketiga mulai ditemukannya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan sekarang di era keempat, internet ini merupakan seperti bagian dari kehidupan hidup kita. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saat ini manusia di tengah-tengah cobaannya hidup di tengah ketidakpastian. Dari dampak ini tidak sedikit orang-orang yang menerima nasib pengangguran karena kehilangan mata pencahariannya. Maka dari itu tidak heran kenapa era sekarang disebut dengan era disrupsi. Era digerus dengan kemajuan teknologi yang ada di sekitar kita. Kita tidak perlu heran bahwasanya kalau saat ini kecanggihan teknologi bahkan tidak ada batas, menembus ruang dan waktu. Berbagai macam kecerdasan manusia dapat dituangkan dalam praktek-praktek robotik. Semua data-data yang ada dalam diri dan kehidupan manusia terkumpul dalam sebuah server big data. Dan sekarang pasar-pasar online sudah marak merebak dalam sebuah marketplace. Keuangan-keuangan sudah memiliki teknologinya yang disebut dengan financial technology. Apalagi sekarang beberapa ilmuwan barat sudah menciptakan dunia virtual, multiverse atau yang disebut dengan metaverse. Dan ini merupakan sebuah tantangan bagi kaum muslimin. Ada beberapa hal yang dapat kita manfaatkan, namun ada beberapa hal yang patut untuk kita perhatikan. Sedangkan teknologi ini seperti dua belah mata pisau, yang kalau kita tidak bisa menggunakannya, maka kita akan terbunuh.
fa illam taqta yaqta'ukak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu banyak informasi sekarang yang merebak di tengah-tengah kita tanpa adanya filter, sehingga begitu banyak informasi-informasi palsu, informasi-informasi bohong, informasi hoax yang harus kita jaga agar tidak dapat merusak kehidupan silaturahim dan ukhuwah kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita agar menyampaikan dengan jujur semua macam berita. Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal bir, fa innal bir yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian berkata dengan jujur, karena jujur akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan membawa kepada surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemajuan teknologi ini juga banyak membuat ujian dalam kehidupan kita. Pemikiran-pemikiran barat yang diimpor ke negeri kita seakan-akan menghilangkan budaya tanah air kita. Penyakit-penyakit dari segala macam elemen ini merebak ke negeri kita, baik penyakit dalam bentuk fisik maupun penyakit dalam bentuk mental. Sudah tidak asing di tengah-tengah masyarakat ini hadirnya kaum lesbian, hadirnya kaum gay, biseksual, transgender, yang seolah-olah ini bukan merupakan sebuah aib bagi kita. Belum lagi adanya kesenjangan-kesenjangan ekonomi yang ini merupakan sebuah ketidakadilan. Maka dari itu ini merupakan ujian bagi kita yang harus kita sadari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus was samarat wa basyiris sabirin." Allah mengabarkan kepada kita bahwasanya sungguh akan datang cobaan-cobaan dari kami kepada kalian, baik dengan cobaan berupa sedikit ketakutan, kelaparan atau kekurangan harta dan jiwa serta buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah mengabarkan kepada kita di era sekarang ini akan banyak ujian-ujian yang menimpa kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengabarkan pula wabasyiris sabirin, mengabarkan kepada kita sebuah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Bersabar bukan hanya ketika kita ditimpa musibah, namun bersabar juga kita dapat praktekkan ketika menghindari perbuatan maksiat dan istiqomah di dalam sebuah ketaatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, budaya-budaya barat memang tidak semuanya negatif. Ada hal-hal yang positif. Namun sekiranya budaya-budaya barat yang dapat merusak akidah, moral, karakter ini hendaknya budaya-budaya tersebut yang harus kita hindari. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang dia menyerupai, bertasyabbuh dengan suatu kaum, maka dia akan masuk ke dalam golongan kaum tersebut. Naudzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita perlu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya negeri kita Indonesia ini memiliki populasi muslim terbesar di seluruh dunia. Bahkan dikatakan Indonesia sendiri akan mencapai bonus demografi, di mana banyak usia-usia muda, banyak usia-usia yang produktif. Dikatakan pada tahun 2045 Indonesia akan mencapai 60% bonus demografi. Artinya akan banyak potensi-potensi anak muda yang dapat memajukan bangsa Indonesia. Ini harus kita persiapkan sejak sekarang, sejak dini. Sebab mukmin yang kuat ini adalah mukmin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-mu'minun qawi khairun wa ahabu ilallah minal mu'minun dhaif. Hendaklah kita perkuat keluarga kita, masyarakat kita, generasi-generasi kita dengan kuatnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kuatnya karakter mereka terhadap kebaikan,
dengan kuatnya kemampuan-kemampuan mereka bersaing di tengah-tengah persaingan global. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang hendaklah kita jaga. Dan perlu kita perhatikan pula bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada kita sebuah keadilan. Meskipun mayoritas di negeri kita adalah umat muslim, tapi ternyata angka menunjukkan orang terkaya di negeri kita mayoritas adalah bukan orang Islam. Namun sebaliknya, orang termiskin di negeri kita itu merupakan orang Islam. Ini perlu kita tadaburi bersama agar kaum muslimin bangkit untuk meraih kejayaan, baik kejayaan pendidikan, ekonomi, budaya, hukum, politik dan segala macamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7, kaila yakuna dulatum bainal agniya'i minkum. Agar hendaknya kekayaan-kekayaan itu jangan hanya berputar dari sebagian golongan saja. Hendaklah kekayaan itu bisa terdistribusikan melalui zakat, wakaf, infak, sedekah dan yang lain sebagainya agar kaum muslimin dari golongan menengah ke bawah pun dapat merasakan kesejahteraan dari negara kita yang mulia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, hendaklah ketika kita menghadapi era modern seperti ini, ada beberapa strategi yang dapat kita laksanakan. Strategi yang pertama adalah ketika kita menerima berita, kita pastikan bahwasanya sumber dari berita itu merupakan berita yang valid, berita yang terjamin otentifikasinya, berita yang terjamin kejujurannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu." Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian orang-orang fasik dengan sebuah beritanya, maka hendaknya kita mengkoreksi, maka hendaknya kita mengklarifikasi. Tabayun. Lalu yang kedua, strategi yang dapat kita laksanakan adalah menjadikan kehidupan kita penuh dengan nilai-nilai Islami atau yang disebut dengan Islamic lifestyle. Saat ini Indonesia sedang menuju pusat halal dunia. Oleh karenanya harus kita dorong dalam diri kita agar terciptanya nilai-nilai Islami dalam setiap bentuk kehidupan kita. Pekerjaan, keluarga, persaudaraan, masyarakat hendaknya jangan sampai lepas dari nilai-nilai Islam. Karena Islam bukan hanya mengajarkan ritual-ritual ibadah, melainkan Islam mengajarkan bagaimana cara untuk menghadapi kehidupan. The way of life itu adalah Islam. Allah Subhanahu wa taala sudah mendeklarasikan bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna. Dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga sudah sangat jelas, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Allah Subhanahu wa taala sudah mencukupkan agama ini, nikmat ini untuk seluruh manusia agar kita dapat menjalaninya sehingga terciptanya masyarakat yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Yang kedua yang dapat kita laksanakan untuk mencegah impor-impor dari budaya-budaya negatif yang dapat merusak bangsa moral kita, yaitu dengan pendidikan Islam. Pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai kebaikan, pendidikan yang mengajarkan persatuan dan kesatuan, pendidikan yang mengajar agar kita senantiasa hidup produktif, bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah." Allah mengajarkan kepada kita orang-orang yang beriman agar hendaknya kita menjaga diri kita, menjaga keluarga kita dari siksa api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya hendaklah kita jaga pendidikan Islam ini. Anak-anak kita, keluarga kita hendaklah kita didik dengan Al-Qur'an, dengan akidah, dengan ilmu-ilmu yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala turunkan baik melalui Al-Qur'an maupun hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cobaan, dari ujian yang menimpa kita agar kita senantiasa mendapatkan rahmat dan maghfirahnya di yaumil akhir kelak. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dzambin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasulahu ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ma'syarul muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi sayhatan hasanatan tamhuha wa khuluqin nas bi khuluqin hasan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibu da'wat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afwa wal ghina. Allahumma kfina bihalkan haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma ahsin akibatana fi umuri kullaha wa ajirna min dunya wa adabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wal akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.